Virgin Mom merupakan series Indonesia terbaru yang mengangkat kisah complicated antara Amanda Rawless dan juga Al Ghazali. Lalu bagaimanakah kelanjutan nasib seorang Amanda Rawless yang dinyatakan hamil setelah insiden yang menimpa dirinya? Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan review salah satu series terbaru Indonesia yang tayang di aplikasi video. Ini merupakan series yang begitu complicated dan menyentuh hati. Yap, ini adalah series yang berjudul Virgin Mom yang diperankan oleh Amanda Rawless dan juga Al Ghazali. Buat kalian yang penasaran tentang review pribadi aku tentang series yang satu ini, simak terus videoku yang satu ini. Oke, langsung aja kita review Virgin Mom. Untuk jajaran pemainnya di sini bener-bener keren banget karena ada Amanda Rawless dan juga Al Ghazali sebagai pemeran utamanya. Mereka ini memerankan sebagai Naya dan juga Dava. Diceritakan di awal kehidupan Naya ini benar-benar perfect banget sebagai seorang siswi di sekolahnya. Ya, dimana Amanda ini merupakan seorang atlet badminton yang memang keren banget di awal ceritanya ya, diceritakan seperti itu. Kemudian Dava ini atau Al Ghazali sebagai anak yang complicated banget karena jauh gitu ya dari orang tuanya gitu, karena kelihatannya kurang kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Kemudian mereka ini adalah perfect couple banget sampai pada akhirnya ada masalah yang datang dalam hubungan mereka, dimana orang yang dia sukai, si Al Ghazali ini menyukai si Naya gitu kan, si Amanda Rawless, sampai pada akhirnya Amanda Rawless ini mendapatkan sebuah masalah besar yang sangat mengganggu kehidupannya. Ya, cerita yang unik di sini adalah kisah seorang anak perempuan yang bisa tiba-tiba hamil padahal tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Jadi Amanda Rawless di sini adalah seorang anak yang penuh kasih sayang orang tuanya dan benar-benar dijaga gitu ya. Kayak ayahnya tuh sayang banget sama Amanda sampai apapun kebutuhannya dan apapun keinginannya akan selalu diusahakan oleh ayahnya. Tapi malang sekali nasibnya sampai ada suatu kejadian yang menimpa dirinya, ya bisa dikatakan kayak kecelakaan medis gitu, yang menyebabkan dirinya itu hamil padahal tidak melakukan hubungan seksual. Benar-benar kayak wah, ini bisa ya terjadi hal-hal seperti ini gitu kan. Sebenarnya ada beberapa part yang menurut aku kurang masuk akal juga ketika ini bisa terjadi gitu kan, kayak kecelakaan medis dimana diceritakan ini tuh kayak kurang kuat aja gitu loh untuk meyakinkan penonton bahwa ini memang kejadiannya karena kecelakaan medis gitu. Padahal di sini kayak udah jelas ya, dimana ini kan ada pasangan yang sedang melakukan program bayi tabung gitu. Ketika mereka ingin melakukan hal tersebut, tiba-tiba ada permasalahan di mana dokternya itu salah menyuntikkan program bayi tabung tersebut. Jadi malah disuntikan kepada Amanda Rawless alias si Naya itu. Agak-agak kurang masuk akal sih, hanya karena namanya itu sama, itu bukan berarti kita bisa langsung salah aja gitu kan memasukkan barang tersebut. Apalagi ini barang yang benar-benar sangat fatal ketika salah dimasukkan kepada orang lain. Jadi di sini agak poin yang kurang kuat menurut aku. Padahal ceritanya tuh keren banget gitu kan, kayak hal-hal seperti ini tuh agak-agak tabu gitu kan, dimana kita kayak kurang masuk akal deh masa bisa hamil tanpa berhubungan kayak gitu kan. Jadi ketika hal tersebut bisa terjadi, ya makanya cerita ini bisa semakin panjang gitu kan. Jadi kalau misalnya di awal mereka nggak melakukan kejadian ataupun kecelakaan medis seperti ini ya, mungkin ceritanya nggak akan berkepanjangan gitu loh. Mungkin ada beberapa dari kalian yang akan bilang bahwa ceritanya ini mirip sama cerita drama Korea ya, kayak Uri the Virgin mungkin kan. Tapi menurut aku ya cerita seperti ini tuh kayak udah umum banget, udah sering juga difilmkan ataupun dibikin seriesnya gitu kan, di negara lain juga ada selain di Indonesia. Tapi karena kebetulan mereka itu tayangnya berurutan ataupun mirip gitu jadwalnya, jadi mungkin kita beranggapan ini kayaknya adaptasi nih, kayaknya niru nih sama yang Korea. Tapi menurut aku mereka punya versi tersendiri, kayak versi Indonesia tuh beda gitu kan penyampaiannya, versi yang Korea juga beda dan nggak mengurangi esensinya sama sekali. Dan menurut aku ini actingnya Amanda Rawless ketika dipadukan sama Al Ghazali itu tuh keren banget. Jadi bener-bener ada pesan moral yang bisa kita dapetin dari cerita Virgin Mom ini sendiri, karena nggak hanya melulu tentang cinta-cintaan anak muda gitu kan, tapi kayak bagaimana sih kehidupan kita yang harus ditata sedemikian rupa ketika kamu tuh punya mimpi yang besar buat jadi atlet dan segala macam, tapi malah dikasih cobaan seberat itu, kamu malah dinyatakan hamil. Bayangkan betapa kacaunya kehidupan dia setelah itu.
Nah, selain itu juga, selain berdampak pada mimpinya untuk menjadi atlet badminton terkenal itu terganggu dikarenakan insiden yang menimpa kehidupan Naya ini, ya hubungannya dengan Al-Ghazali juga semakin renggang ya, karena ya kebenaran ini benar-benar menyakitkan banget, benar-benar mengganggu segala hal, dan ini tuh kasihan banget. Aku nontonnya tuh kayak sedih gitu kan, kayak kebawa perasaan bagaimana sih posisinya kalau kita menjalankan hidup seperti Naya ini gitu, kayak anaknya tuh bener-bener nggak ada masalah gitu loh, bener-bener yang anak perfect banget sebagai anak perempuan yang patuh kepada orang tuanya gitu kan, yang memang multi talenta banget, cantik juga, tapi malah ditimpa musibah seberat itu gitu, yang bahkan dia nggak punya pilihan gitu, kayak mau mempertahankan atau gimana, karena di satu sisi pasangan yang sedang menunggu anaknya tersebut menginginkan bayi yang ada di kandungannya Naya. Jadi bener-bener ya ampun, complicated banget ya masalahnya, udah dia nggak pingin hamil malah harus mempertahankan bayi yang ada di kandungannya gitu. Nah, pokoknya ketika nonton ini menurut aku series yang complicated banget, yang bahkan aku keterusannya aku nggak ngerti ini bakal jadi seperti apa, kehidupannya bakal jadi apa gitu kan. Ini buat kalian yang pengen cari series yang bermasalah atau mungkin pengen terbawa-bawa emosi ketika nontonnya, ini salah satu rekomendasi aku banget, dimana pesan moralnya juga ada, meskipun ya menurut aku di awal tadi adalah poin dimana kecelakaan medis itu terjadi tuh kurang kuat gitu, kurang meyakinkan buat kita, oh iya ini bisa terjadi kok memang gitu. Menurut aku di sini aja yang bagiannya agak kurang. Kalau untuk overall di bagian-bagian yang lainnya udah mantap banget, apalagi dari segi pemeran utamanya gitu kan, kayak couple-nya tuh chemistry-nya bagus banget, dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari series Indonesia yang satu ini. Pokoknya keren banget. Oke guys, aku rasa itu dulu ya untuk review pribadiku tentang series yang berjudul Virgin Mom. Buat kalian yang pengen nonton, kalian bisa saksikan langsung di aplikasi video karena baru aja tayang seriesnya. Ini kalau aku kasih rating bisa 7/10 karena seriesnya emang sebagus itu dan kalian wajib cobain juga. Well, aku rasa itu dulu untuk videoku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini jika kalian sudah menyaksikan Virgin Mom di aplikasi kalian. See you again on my next video.